Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan masuk ke kitab Yudas. Siapa itu Yudas? Yudas adalah salah satu dari saudara Yesus, sama seperti Yakobus yang menuliskan kitab surat Yakobus. Dan sebagaimana saudara-saudara Yesus seperti Yakobus juga, awalnya mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka menolak Yesus adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, sampai ketika mereka menyaksikan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka saudara-saudara Yesus akhirnya malah menjadi percaya, bahkan ada yang menjadi martir, ada yang menjadi misionaris, ada yang jadi pimpinan-pimpinan gereja. Dan salah satu yang saat ini kita akan sama-sama baca adalah surat yang ditulis oleh Yudas, yang merupakan salah satu dari saudara Yesus. Saya akan bacakan dari Yudas pasal yang pertama, ayat yang pertama. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Lalu Yakobus masuk kepada ayat yang ketiga. By the way, Yudas hanya berisikan satu pasal, Bapak Ibu, cukup singkat. Kita akan coba review ayat per ayat pada malam hari ini. Perikop yang pertama, Yudas mengangkat tema tentang hukuman atas guru-guru palsu. Dan Yudas sebagai orang Yahudi gitu ya, karena suatu ini dituliskan kepada orang-orang Yahudi, maka akan banyak sekali quotes-quotes atau kutipan-kutipan kisah-kisah dari kitab Perjanjian Lama. Karena Yudas mengasumsikan pembaca dari kitab Yudas, yang notabene adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani, mereka tahu tentang kisah-kisah yang ada di Perjanjian Lama tersebut. Yudas pasal 1 ayat ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, background-nya adalah Yudas ingin mengangkat sebuah tema bahwa, oke, kita udah mendengar tentang Injil, kita orang-orang Yahudi yang sekarang menjadi orang Kristen, sudah memegang berita keselamatan, kita percaya kepada Yesus, kita menerima keselamatan. What's next? Lalu apa? Setelah saya percaya, setelah kita mendengar tentang keselamatan, setelah saya percaya Yesus, apa yang harus saya lakukan kemudian? Kalau memang percaya Yesus sederhana supaya saya masuk surga, kenapa setelah saya mau percaya Yesus, saya terima sebagai juru selamat pribadi, saya langsung keangkat ke surga? Kenapa saya masih hidup di dunia? Nah, Yudas berkata, kita masih hidup di bumi setelah kita menerima juru selamat, setelah kita menerima keselamatan, adalah supaya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Maka tema besar tujuan dari Yudas menuliskan kitab Yudas, surat Yudas ini adalah supaya pengikut-pengikut Kristus berjuang untuk tetap mempertahankan iman. Pertanyaan adalah kenapa untuk mempertahankan iman saja harus diperjuangkan? Karena waktu itu kondisinya muncul banyak guru-guru palsu. Yang kita lihat dari kitab kemarin di kitab Petrus, di kitab Yohanes, 1 Yohanes, kita lihat di kitab surat-surat Paulus, di surat Petrus, itu banyak sekali nasihat-nasihat untuk melawan guru-guru palsu. Kenapa? Karena banyak pengajar-pengajar sesat yang mungkin mengatasnamakan Yesus, tapi ajarannya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ajarannya adalah untuk mencari keuntungan pribadi, atau mungkin zaman sekarang identik dengan ajaran teologi kemakmuran, dan seterusnya. Mereka juga yang mengajarkan tentang mitos-mitos tentang roh-roh, keturunan-keturunan, dan seterusnya. Instead of dibanding terus memberitakan bahwa keselamatan adalah anugerah dengan saya percaya kepada Yesus yang lahir menjadi manusia, yang mati dan bangkit bagi kita. Banyak sekali jemaat itu guru palsu, sehingga agar kita tidak diombang-ambingkan, agar para pembaca kitab Yudas tidak diombang-ambingkan oleh pengajar palsu, mereka harus berjuang untuk mempertahankan iman. Gimana cara mempertahankan imannya? Nanti di akhir kita akan melihat kesimpulan adalah dengan tidak cukup hanya tentang tahu, punya pengetahuan, punya kognitif, punya doktrin, punya teologi yang benar tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Kristen, tapi juga harus tercermin dari kehidupan sehari-hari. Itu nanti kesimpulan ke situ. Tapi sebelum sampai pada kesimpulannya, Yudas membawa kita melihat kepada kisah-kisah yang ada di Perjanjian Lama. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu,
yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Apa maksudnya telah ditentukan untuk dihukum? Sebagaimana kita dari semula telah ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan, maka ada orang yang ditentukan untuk dihukum. Apakah artinya Tuhan sengaja memilih orang sebagian diselamatkan, sengaja memilih sebagian untuk dihukum? Tidak. Pada dasarnya semua manusia harusnya dihukum. Pada dasarnya upah dosa dalam maut, semua manusia dalam dosa harus menerima penghukuman kekal. Tapi Yesus menentukan sebagian dengan kedaulatan kasih karunia anugerahnya untuk diselamatkan. Maka sebagian yang tidak Tuhan pilih, tidak ditentukan untuk diselamatkan, mereka yang dimaksud Yudas ditentukan untuk dihukum. Bukan karena Tuhan membuat mereka jahat supaya dihukum, tapi memang mereka dari sananya telah menolak untuk percaya kepada Tuhan, menolak untuk berbuat baik, menolak untuk bertobat. Dan orang-orang ini menyelusup di tengah-tengah kamu. Artinya menyusup, mereka tidak terang-terangan datang untuk menghujat Kristus, tapi mungkin mereka justru bawa-bawa nama Yesus. Tapi pengajarannya bukan yang mendekatkan kita kepada Kristus, mendekatkan kita kepada iman yang benar, tapi justru membawa kita semakin menjauhi Tuhan, atau bahkan ajarannya justru membawa kita untuk berusaha memperalat Tuhan dan memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan, keuntungan pribadi kita. Dilanjutkan, mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Artinya, ya kan Tuhan baik, kan Tuhan maha pengampun, kan Tuhan sudah mengampuni, silakan kamu berdosa sepuas-puasnya, silakan kau lampiaskan hawa nafsumu, toh nanti juga diampuni oleh Tuhan. Atau hyper grace, yang penting ujung-ujung anugerah. No, mereka sudah melenceng kepada sana dan mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Yudas berusaha menekankan bahwa orang-orang seperti ini nantinya akan menerima penghukuman daripada Tuhan sebagaimana yang juga dialami oleh tanda kutip penyesat-penyesat atau orang-orang rebel, orang-orang yang memberontak melawan keinginan atau kehendak Tuhan yang ada di perjanjian lama. Nah, kita akan telusuri. Pertama dia kasih 3 contoh. Ayat 5, Yudas 1 ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Nah ini nih, Yudas lagi mengutip kisah dari Bilangan pasal yang ke-14, di mana waktu itu bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Tuhan, dan mereka sampai berkata, udah deh Tuhan, mending pulangin kami ke Mesir deh. Buat apa Tuhan bawa kami ke Mesir hanya buat sengsara mati di padang pasir, di padang gurun. Wah, Tuhan marah sekali karena ketika mereka di Mesir jelas-jelas mereka disiksa. Tapi sekarang mereka menganggap Tuhan ingin menyiksa mereka di padang gurun lebih parah daripada mereka tersiksa di Mesir. Padahal mereka minta minum, Tuhan kasih minum, mereka minta makan, Tuhan sediakan makan, ada roti mana, ada burung puyuh dan seterusnya. Tapi mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan, apa reaksi Tuhan? Tuhan marah, hendak memusnahkan mereka. Terus Musa muncul, Musa bilang, Tuhan, jangan dimustahin dong. Kalau Tuhan mustahin bangsa Israel, ntar apa kata bangsa-bangsa lain tuh? Bener kan? Tuhannya bangsa Israel bawa bangsa keluar dari Mesir cuma buat mati di padang gurun. Tuhan kan Tuhan maha maha kasih, kan Tuhan panjang sabar. Dan dia bilang, oke, saya ampuni mereka. Tapi bangsa yang sekarang saya bawa keluar dari Mesir ini, yang udah ngeliat mujizat saya berkali-kali tapi masih terus sungut-sungut, tidak ada satupun dari mereka yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Tidak ada satupun dari mereka yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Itu akibatnya mereka harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun supaya apa? Satu generasi yang keluar dari bangsa Mesir semua sudah meninggal, dan bangsa yang benar-benar masuk ke tanah Kanaan adalah bangsa Israel yang benar-benar lahirnya di padang gurun. Satu generasi yang baru sama sekali. Ini hukuman Allah. Bahkan Musa pun akhirnya nggak dikasih masuk ke tanah Kanaan hanya gara-gara Tuhan perintahkan Musa, kamu ngomong ke batu supaya batu ini keluar air. Tapi karena Musa lagi emosi sama bangsa Israel, batunya dipukul sama Musa supaya keluar air. Cuman gara-gara itu doang nggak taat. Musa juga nggak dikasih Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Maka di sini ya udah saya menunjukkan betul bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Tapi ingat bahwa Allah juga adalah Allah yang tegas. Allah juga adalah Allah yang maha adil. Allah juga adalah Allah yang akan menghukum orang-orang yang bertentangan dengan kehendaknya, dengan perintahnya.
Lalu masuk ke ayat 6 dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ayat 6 ini Yudas sedang mengutip kisah dari Kejadian pasal 6. Apa yang terjadi saat itu yaitu malaikat-malaikat Tuhan, atau di Kejadian 6 disebut dengan tanda kutip anak-anak Allah, menikahi perempuan-perempuan anak manusia, dan akhirnya melahirkan sebuah generasi yang ya ada istilah mungkin demigod, istilah yang eh, setengah manusia setengah bukan manusia, yang dikatakan dalam kitab Kejaran mereka adalah suku raksasa atau kaum Anakin, yang akhirnya memicu amarah Tuhan sampai menurunkan air bah untuk memusnahkan umat manusia kecuali keluarga Nuh pada zaman itu. Jadi kalau kita baca kisah Nuh di Kejadian pasal 6, maka pembuka dari pasal 6 adalah kisah ini. Kisah malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kuasa mereka, tergiur oleh kecantikan perempuan, anak perempuan manusia, dan menyetubuhi mereka dan melahirkan spesies baru yang membuat Tuhan marah sekali. Dan sama apa yang terjadi, Tuhan yang Maha Kasih juga adalah Tuhan yang memusnahkan satu dunia dengan air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Begitu juga ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Apa kepuasan percabulan tidak wajar? Kalau Ibu ingat kisah dari Lot, saudara dari Abraham yang kabur ke Sodom dan Gomora, kemudian malaikat Tuhan datang menghampiri Lot, dan lalu warga dari kota Sodom dan Gomora datang ingin meminta malaikat yang mereka pikir adalah laki-laki yang tampan untuk ditiduri, untuk diperkosa. Bahkan Lot sampai nawarin, jangan tiduri, jangan perkosa dia, ini saya kasih anak perempuan saya aja deh. Mereka nggak mau. Bahkan dari kota Sodom lah muncul istilah kata sodomi, yaitu perilaku penyimpangan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. Dan akibatnya apa? Tuhan sangat marah dengan kota Sodom dan Gomora dan menghancurkannya dengan hujan api dan belerang. Mereka telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Dari tiga bagian tadi, tiga contoh tadi, Yudas ingin menunjukkan betul bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Betul bahwa sering kali kita di gereja yang kalian dengar adalah Yesus Tuhan itu baik, Tuhan menyelamatkan kita, mati demi kita. Tapi hey, jangan salah. Kalau kita meremehkan anugerah Tuhan dan kita memanfaatkan anugerah Tuhan hanya untuk keuntungan pribadi kita, seperti yang diajarkan oleh guru-guru palsu tadi, ingat Tuhan adalah Tuhan yang murka, Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, dan Tuhan yang menghukum orang-orang yang menentang Dia. Lalu menarik tiba-tiba di ayat ke-8 sampai ayat ke-10, kitab Yudas mengutip satu kisah yang saya bacakan deh ya. Yudas 1 ayat ke-8, namun demikian orang-orang yang bermimpi mimpian ini, atau orang-orang yang mengaku punya otoritas karena habis mimpi. Oh, saya semalam bermimpi mendengar Tuhan berbicara ini kepada saya. Nah, orang-orang seperti ya, sampai sekarang juga masih ada. Orang-orang demikian mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini ada di Ulangan 34, ada di kitab Daniel, ada di kitab Zakaria dan kitab Wahyu. Di sini menunjukkan apa? Bahkan ya, istilahnya ya, yang sekali bermalaikat aja itu nggak berani menghakimi, mengklaim sesuatu menggantikan Tuhan. Tapi menggunakan kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Tapi kenapa para guru-guru palsu tersebut seolah-olah mereka punya otoritas sama seperti Tuhan untuk menghardik orang, untuk mengarahkan orang, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang? Siapa mereka? Yang sekelas malaikat saja ibaratnya tanda kutip nggak berani menggunakan otoritas seperti itu. Ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Yudas dengan keras menegur para guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, karena dikatakan mereka menghujat. Ya bahkan mereka nggak ngerti.
Mereka nggak ngerti apa yang mereka ngomongin. Mereka nggak benar-benar mendalami. Mereka hanya menggunakan nalurinya yang tidak berakal. Celakalah mereka, ini akhirnya pakai 3 contoh lagi dari kitab Perjanjian Lama. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Kita tahu Kain dari kitab Kejadian yang akhirnya membunuh Habel, saudaranya, karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, banyak yang mengira Bapak Ibu bahwa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena Habel mempersembahkan bagian yang terbaik. Lalu Kain mempersembahkan yang asal-asalan. Loh, padahal gak pernah bilang sih. Betul dibilang bahwa Habel mempersembahkan yang baik, yang gemuk, apa ternaknya dan seterusnya. Tapi nggak pernah dibilang Kain mempersembahkan yang tidak baik. Hanya dikatakan Kain mempersembahkan bagian dari hasil taninya. Nah, apakah artinya Kain mempersembahkan yang tidak baik? Enggak. Tapi ini hanya sesederhana masalah bukan soal baik atau tidak baik. Tapi masalah Kain taat atau tidak. Loh, apa hubungannya persembahan dan ketaatan? Tapi Bu, sejak semula ketika Tuhan meminta konsep persembahan gitu ya, orang datang untuk mempersembahkan kurban dan seterusnya, itu adalah terjadi sejak ketika manusia itu dalam dosa, dan upah dosa adalah maut, harusnya manusia mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mematikan manusia. Kan Tuhan bilang ke Adam dan Hawa, hari di mana kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, dosa dari pohon terlarang, hari itu kau mati. Ternyata Adam dan Hawa tidak mati. Kenapa mereka tidak mati? Karena yang harusnya mereka mati digantikan dengan kematian makhluk hidup lain. Apa itu? Ada binatang yang dimatikan, diambil kulitnya, dan dipakaikan kepada manusia. Gara-gara manusia itu dalam dosa, ada makhluk hidup yang harus mati menggantikan mereka. Karena itulah setiap kali manusia zaman itu sebelum kedatangan Yesus, setiap kali manusia itu dalam dosa, mereka mempersembahkan kurban bakaran. Dan ada darah yang tertumpah. Karena darah yang tertumpah menjadi simbol atau lambang ada kehidupan yang dimatikan, menggantikan manusia yang harusnya mati karena dosa. Maka Tuhan tidak pernah mengajarkan atau memberikan instruksi untuk manusia mempersembahkan persembahan lain selain makhluk hidup korban binatang. Itu logikanya. Tapi tiba-tiba Kain bukan mempersembahkan korban makhluk hidup atau korban binatang yang ada darahnya, karena darah adalah simbol kehidupan. Kain mempersembahkan apa? Hasil tani. Hasil panennya dia. Jadi ini bukan lagi soal taat atau tidak taat. Ini sudah masuk soal taat. Kain tidak taat. Bukan soal persembahannya baik, persembahan yang terbaik, atau persembahan asal-asalan. Bukan. Ini adalah soal Kain tidak taat. Karena kalau kita ikuti logika kejadian dari pertama kali dalam Nuh sampai muncul istilah konsep persembahan, gak ada namanya persembahan selain. Bahkan kita telusurin sampai nanti zamannya Musa, gak ada persembahan selain makhluk hidup binatang yang dimatikan. Itulah kenapa kira Yesus mati atas kayu salib kita sebut sebagai anak domba Allah. Karena dia adalah anak domba kutip korban binatang yang mati menggantikan kita. Hanya saja kalau darah kurban cuma bisa nutupin dosa, darah dari anak domba Allah Yesus Kristus itu menghapus dosa. Tapi itulah Kain. Sesimpel tidak taat. Bukan cuma memperbahkan yang buruk-buruk. Sesimpel nggak taat, dia maunya gampang. Nggak tahu apakah dia gengsi minta sama Habel, atau dia nggak mau repot, maunya gampang. Dia tidak menghargai keinginan Tuhan. Dia tidak menghargai cara mainnya Tuhan atau aturan Tuhan. Dan dia mau seakan-akan ikutin cara kerjanya dia sendiri. Yang gampang menurut diri dia sendiri. Dan bahkan setelah dia membunuh Habel dan Tuhan tegur dia masih sarkasme sama Tuhan. Apakah aku penjaga adikku? Dan seterusnya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan ditempuh oleh Kain. Yang asal-asalan, yang maunya ikutin cara sendiri dan nggak mau ikutin caranya Tuhan. Dan karena mereka, contoh kedua, oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Satu Bileam disamperin oleh Raja Moab, saya lupa, siapa lah, Balak, namanya kalau nggak salah Balak. Terus Balak disamperin, ayo tolong dong, kamu kutuk ada satu bangsa di luar di sana. Nanti saya kasih dia semua persembahan, uang, korban, dan seterusnya. Awalnya Bella masih bilang, enggak deh, saya mau tanya Tuhan dulu. Dan suatu bilang, jangan, karena bangsa Moab suruh kutuk, itulah bangsa yang aku berkati. Jangan kau pergi kutuk mereka, dan seterusnya. Tapi akhirnya ya orang itu masih bolak-balik, akhirnya Bella masih galau-galau, Tuhan gimana ya, kasihan lah Tuhan lah ya, saya ikutlah Tuhan, lumayan dapat upahnya dan seterusnya. Dan akhirnya Bella pergi, dan ketika dia naik keledai dalam perjalanan, tiba-tiba
dihadang oleh malaikat, dan malaikatnya menghunuskan pedang. Bilam nggak bisa lihat. Keledainya lihat, keledainya kaget, nabrak pohon, nabrak tembok, sampai kejepit. Bileam marah, Bileam pukul keledainya. Tiba-tiba Tuhan mencelikkan mulut dari keledainya, dan keledai bisa berbicara kepada Bileam. Keledai ngomong ke Bileam, Bileam, kenapa engkau pukul aku sampai 3 kali? Emang pernah ya aku nggak nurut sama engkau? Lalu bilang, lu siapa suruh kok tiba-tiba jalannya nabrak sini, nabrak sana. Lalu akhirnya tuh malaikat Tuhan mencelikkan mata Bilam, akhirnya Bilam melihat ada sosok malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus, baru Bilam sadar. Dan ya Bilam nggak taat, akhirnya dia melihat, saya lupa kisah akhir Bilam seperti apa Bapak Ibu. Tapi dia dihadang, yang saya ingat adalah keledai yang berbicara. Nanti Bapak Ibu bisa pastikan kisah Bileam itu kalau nggak salah di kitab Bilangan pasal 22 dan seterusnya. Ada juga Korah. Korah, kalau saya tidak salah, adalah suku Lewi yang waktu itu juga bersungut-sungut. Dia bawa 250 orang untuk demo, untuk komplain kepada Musa dan Harun. Ya, ketidakpuasan. Mereka memberontak kepada Harun, kepada Musa, dan akhirnya Tuhan marah kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan membelah permukaan bumi. Jadi tanah terbelah dua. Orang dan 250 pengikutnya ditelan bumi, dan tanah itu tertutup kembali. Mereka ditelan oleh bumi hidup-hidup. Bapak Ibu, ini adalah kisah-kisah yang dikutip oleh Yudas, kisah-kisah yang luar biasa, yang kutip menunjukkan apa? Bahwa Allah itu bukan Allah yang main-main. Allah bukan Allah yang selama ini digambarkan bahwa ya Allah yang baik seperti kakek-kakek. Kamu apapun, ya betul sih, semua dosa kita diampuni, tapi Allah bukan Allah yang bisa kita permainkan. Allah bukan Allah yang bisa suka-suka kita, lalu maksa Tuhan ikutin cara kita. Enggak. Kalau kita lihat di kejadian lama, itu juga bukan Allah yang, oh, kejadian lama kan Allahnya beda. Kalau kejadian lama memang Allah yang jahat, kejadian perjanjian baru juga Allah yang baik. Enggak. Allah kita adalah yang tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang tidak pernah berubah. Allah adalah Allah yang maha kudus. Dan Allah yang maha kudus adalah Allah yang berhak menghakimi dan menghukum orang yang berdosa, yang jahat, yang menyimpang, yang memberontak, dan bahkan berusaha menyesatkan orang lain untuk ikut memberontak kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi dikutip, atau tokoh-tokoh yang dikutip, atau daerah-daerah yang dikutip oleh Yudas. Yudas ayat 12 mengatakan, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya. Ini ciri-ciri guru-guru palsu tadi. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu di tiupan. Ini menarik karena sekali lagi Yudas mengutip dari quotes-quotes, kutipan-kutipan. Mereka tidak malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri adalah gambaran dari seorang gembala yang egois dari Yeskiel 34. Kemudian bagaikan awan yang tidak berair yang berlalu tiup angin, ilustrasi yang diambil dari Amsal 25 ayat 14. Mereka bagaikan pohon-pohon dalam musim gugur yang tidak menghasilkan buah, itu dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Dan mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Itu dari kitab Yesaya 57:20. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saya belum ketemu nih kutipan dari mana Bapak Ibu. Tapi ini dilanjutkan juga tentang Henok. Keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsu, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Lalu pada hari itu, kenapa sekarang kita lihat, loh, kok Tuhan masih biarin sih guru-guru palsu itu berkeliaran? Kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa aja, daripada mencegah untuk orang umatnya disesatkan, harus berjuang mempertahankan iman, ya Tuhan matiin aja, Tuhan cabut tuh orang-orang yang si guru-guru palsu tadi, orang-orang yang jahat-jahat tadi. Dan Tuhan mengatakan bahwa hukuman Tuhan ada waktunya. Hukuman Tuhan itu pasti. Tinggal masalah tunggu waktu.
Dan kapan waktunya? Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali Yesus akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kita kan ketika Yesus datang kedua kali, semua yang masih ada di permukaan bumi bisa melihat Yesus turun dari atas langit dan datang dengan beribu-ribu malaikat. Akan terang yang terang benderang. Kita udah lihat dari kitab-kitab sebelumnya kemarin ya, dari terang benderang dengan suara yang nyaring. Semua orang akan bertekuk lutut, apapun agamanya, apapun rasnya, semua akan menyaksikan kedatangan Yesus. Semua akan bertekuk lutut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saat itu sudah terlambat untuk mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan kasih waktu. Dan datang Yesus yang kedua kali bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Kalau kita orang-orang telah menerima Tuhan, semua kejahatan kita sudah dihapus, semua dosa kita telah dihapus, semua kebaikan, semua pelayanan, semua kasih kita dicatat, dan Tuhan siapkan mahkota surgawi, harta surgawi, mahkota kemuliaan, semua reward Tuhan siapkan buat kita. Berbeda dengan orang-orang fasik. Semua perbuatan jahat mereka, semua ucapan perkata-kataan yang nista mereka, semua dicatat. Dan Tuhan akan memberikan hukuman yang setimpal dengan mereka. Karena itu, Yudas menutup dengan nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudara kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi, kamu, saudara-saudaraku kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Apa itu dasar iman yang paling suci? Ini berbicara tentang Injil, keselamatan, the gospel, Injil keselamatan, Injil tentang Yesus, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Apa artinya berdoa dalam Roh Kudus? Ya, baik terserah. Cuman sederhananya adalah kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan berdoa dengan kehendak kita, meminta sesuai kehendak kita, tapi minta sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berkata kita berdoa, ketika kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, maka Roh Kudus yang membantu kita berdoa kepada Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kalau kita melihat ada orang-orang yang diberi, yang tanda kutip sudah terpengaruh oleh guru-guru palsu tersebut, ya bukan malah dihina-hina, tunjukkan belas kasihan kepada mereka dan ajak mereka kembali, rampas mereka kembali dari api. Kenalkan mereka kembali kepada pengajaran yang benar, kepada hidup yang benar, kepada Tuhan yang benar. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Terus mengatakan bahwa pada akhirnya, nggak cukup hanya kau punya pengetahuan atau pengajaran yang benar. Engkau juga harus punya hidup yang benar. Engkau harus membangun dirimu di atas iman yang paling suci, di atas Injil. Engkau harus hidup bertekun dalam doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau harus memelihara dirimu dalam kasih sambil menantikan rahmat Tuhan kita untuk hidup yang kekal. Kita berjaga-jaga, menganggap bahwa hari Tuhan sudah dekat. Kita harus bersedia sehingga ketika kita dipanggil atau Tuhan datang kedua kalinya, kita hidup, kita siap bertemu dengan Tuhan. Dengan hidup yang benar, hidup yang penuh dengan belas kasihan, hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang punya integritas. Dan bukan hanya hidup yang mementingkan diri sendiri atau memanfaatkan Tuhan untuk keuntungan sendiri, seperti yang dilakukan oleh para guru-guru palsu. Demikianlah kita penutup dari kitab Yudas. Bagi dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ingat bahwa Tuhan yang memanggil dan menyelamatkan kita. Dia juga yang berkuasa untuk menjaga kita, supaya kita nggak tersandung. Jadi dalam perjuangan kita untuk mempertahankan iman, Tuhan juga yang memelihara, yang menguatkan, yang menjaga kita. Agar kita jangan tersandung. Maka kita perlu hidup di dalam Dia. Allah yang Esa,
Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan. Bagi dialah kemuliaan, kesabaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapak dalam surga mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh merenungkan sebuah kitab yang singkat dari kitab Yudas Tuhan. Meskipun hanya satu pasal, tapi kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya sekedar bisa dipermainkan karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi Engkau juga Tuhan yang maha kudus, Engkau Tuhan yang tegas, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang menghakimi dan menghukum orang-orang fasik yang memberontak, yang perbuatannya begitu fasik, begitu jahat, yang perkataannya penuh dengan nista. Bapak kami mengucap syukur kalau kami Tuhan anugerahi keselamatan, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tapi kami juga mohon Tuhan, kami tahu kalau Tuhan masih izin kami masih hidup di muka bumi ini. Tuhan mau kami hidup berjuang pertahankan iman. Tuhan mau kami hidup untuk menunjukkan belas kasihan kami kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Atau mungkin orang-orang yang mendapatkan pengajaran yang salah, pengajaran yang keliru, yang hidupnya bukan menikmati Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saya berusaha untuk hidup memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Dan Tuhan pakai kami. Tuhan yang murnikan kami. Tuhan yang kuduskan motivasi kami. Dan juga yang kuduskan tingkah laku kami, perbuatan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan yang terus layakan kami untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup taat di hadapan Tuhan. Hidup nggak ikutin cara kami, atau jalan kami yang mudah atau yang simpel menurut kami, tapi hidup dengan ketaatan penuh. Ikut caranya Tuhan, dengar-dengaran Tuhan, dan bukan mengandalkan hikmat bijaksana kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kitab, untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Biar firman-Mu ini boleh masuk ke dalam hati kami, berakar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Menjadi rema yang boleh senantiasa kami ingat. Tuhan yang ingatkan kami atas firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur atas firman malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.